Nanti pematerinya Pak Saifullah dan hostnya nanti Ibu Koni Delianti. Kepada Pak Saifullah dan Ibu Koni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera anak-anak. Pada sesi yang kedua ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam rangka MPLS ya, sebagai salah satu upaya pengenalan diri untuk siswa baru ya terhadap lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan berdiskusi dengan nyantai ya, dengan tema yang sudah disampaikan tadi, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah salah satu topik tema yang sangat penting sekali ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kesempatan yang bagus ini kita bersama-sama akan berdiskusi ya. Kemudian sudah hadir di sini Ibu Koni ya, dan saya sendiri. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Saiful. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran efektif, yaitu kalau saya nanti mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian saat ini mengampu di kelas 9, namun dalam keseharian kita semuanya adalah saling mendampingi ketika masa pembelajaran tadi. Baiklah, sebelumnya monggo Bu Koni untuk memperkenalkan diri dulu supaya anak-anak juga lebih familiar dengan kita sebelum kita mulai pada topik diskusi kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Saifullah. Perkenalkan anak-anak, nama saya Ibu Koni Delianti. Nanti saya akan mengajar PPKN di kelas 9. Dia kelas 7, 8, nanti kita ketemunya masih beberapa tahun lagi ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Senemba Maju. Terima kasih Pak Saifullah. Terima kasih Bu Koni. Jadi kita selamat ya, kita sudah bergabung di Senemba Maju. Maju sendiri anak-anak, kita mempunyai satu singkatan. Maju itu makin juara. Jadi Senemba SMP Negeri 4 Batu makin juara. Mulai hari ini kita tanamkan dalam diri kita mempunyai jiwa kompetitif ya, bersaing untuk sebuah kemajuan. Baiklah anak-anak, perbincangan kita hari ini pada siang hari ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya teringat Bu Koni. Iya Pak. Waktu dulu saya itu lulus atau masuk SMP Bu, itu tahun 1990 ya. Dulu ada namanya bukan MPLS Bu, tapi orientasi. Iya. Kalau dulu dikenal bojlokan Pak ya. Iya, bahkan kita itu ya kadang-kadang dipelonco ya Bu. Iya. Ya. Saya tuh suruh pakai rambutnya dikepang dua, iya, pakai permen dibuat kalung gitu. Iya. Suruh bawa caping, iya. juga demikian. Kemudian kalau dulu nggak sehari 2 hari ya Bu Koni ya, sampai iya. 4 sampai 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Iya, kita 1 minggu karena ditambahi iya. dengan itu yang sekarang sudah ada P4 Pancasila. Ya. P4 pedoman, pedoman penghayatan Bu Koni. Iya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Iya, masih ingat Pak ya? Masih ingat itu Bu. Jadi P4 itu pematerinya banyak sekali. Iya. Jadi mulai dari bagaimana menjadikan pedoman, kemudian diajarkan bagaimana cara pengamalan, dan titiknya adalah pedoman terhadap Pancasila itu sendiri. Itu bukan ya? Iya, itu yang sudah. Mungkin anak sekarang juga Pancasila cuma sekedar di pelajaran, cuma sebatas tahu teoretikal ya, iya, sebuah teori ketika di sekolah mendapatkan nilai bagus 90,
100 itu bangga. Iya. Tetapi sebenarnya lebih bangga lagi itu kalau bisa diamalkan ya, bukan? Iya, ya? betul Oke. sekali. Baiklah anak-anak, kebetulan sekali Bu Koni beliau ini adalah nanti bersama kalian mengajar PPKN Iya, ya Bu. PPKN. Jadi yang akan lebih dekat terhadap bagaimana pengamalan Pancasila. Kemudian Bu Koni, kita ini dikasih topik kesadaran. Kenapa itu ditaruh di depan sekali Bu Koni? Kesadaran. Iya. Kemarin itu saya dengar, saya lihat di berita Pak, yang miris sekali ketika pandemi PPKM di daerah Jakarta Selatan kalau tidak salah, itu ada sekumpulan anak-anak balapan liar. Tetapi ketika ditertibkan ternyata malah melawan dengan aparatnya. Itu ada aparat yang sudah tua, itu ada yang dipukul, dan miris sekali. Hampir ya mendekati luntur gitu ya. Iya. Iya. Jadi tata keramanya sudah mulai tidak ada. Dan ini Bu Koni, kalau kita lihat dari tahun ke tahun bahwa tema kesadaran berbangsa dan bernegara ini selalu menjadi satu materi yang top ya Bu ya. Iya. Iya. Karena apa namanya? Apakah karena mulai luntur gitu Bu? Kalau saya melihatnya itu siswa, pemuda itu kan ujung tombaknya pemerintahan, ujung tombaknya bernegara. Jadi harus pemuda-pemuda itu yang harus mulai maju dulu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Boleh saya ngambil satu hikmah dari apa namanya kata mutiara bukan ya? Iya. Inna fi yadis subani amrul ummah gitu Bu. Jadi sesungguhnya kemajuan adalah di tingkat di pundak para pemuda. Iya, seperti itu. Dan ketika pemuda itu sudah tidak sadar, sudah apa namanya menurun tingkat apa namanya berbangsa dan bernegara, maka katanya adalah tinggal tunggu mainnya begitu ya, bukan? Iya, ya? betul sekali. Sama dengan pendidikan sejarah Pancasila itu tumbuhnya kan tidak sekali hari ini, tapi perjuangannya sangat butuh keringat, air mata. Iya. Kalau kita sampai melupakan itu yang bahaya sekali. Dan diantaranya ya Bu Koni bahwa Pancasila ini adalah suatu warisan ideologi yang tetap harus kita pegang begitu ya Bu ya. Iya. Kita pegang, kita amalkan. Kalau kita merasa apa namanya ada sedikit kelunturan, perlu kita tajamkan kembali begitu Bu. Iya. Dan ideologi Pancasila itu cuma ada di Indonesia Pak. Ada di Indonesia, liberal, komunis gitu. Iya. Yang gabungan yang paling bagus Pancasila dan ada di negara kita. Iya. Jadi kelima sila itu adalah betul-betul sebagai ruh ya yang harus apa namanya melekat di bangsa Indonesia. Iya. Baiklah anak-anak peserta didik baru dalam kegiatan MPLS ini adalah salah satu pertemuan yang luar biasa. Tadi sudah kita bincangkan dengan Bu Koni dulu ya. Kita ini kalau siswa baru mengalami satu kegiatan apa namanya orientasi ya Bu ya, bahkan istilahnya pemeluncuran. Kalau sekarang kalian sudah bisa duduk manis di rumah karena satu pandemi ya. Karena pandemi lah Bu ya, seandainya tidak karena pandemi kita akan bersama-sama ya tatap muka di sekolah, kemudian mendalami bagaimana sih sebenarnya menjadi siswa baru supaya betul-betul nanti terbangun karakter siswa yang baik. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita akan memahami makna dari Indonesia itu sendiri bagaimana? Bagaimana Bu Koni Indonesia? Indonesia adalah suatu wilayah begitu Bu. Iya, kalau kita dilihat dari wilayah teritorialnya, kita itu wilayahnya sangat strategis. Iya. Iya, sangat strategis sekali karena kepulauan kepulauan diliputi 2 samudra. Iya. 2 benua. Itu harusnya sangat menguntungkan kita. Iya. Teorinya Pak ya. Iya. Ternyata sampai hari ini kita belum bisa memaksimalkan
yang namanya sumber daya alam yang kita miliki itu. Jadi anak-anak adalah secara nasional, kalau di Indonesia itu berarti kan kita menjadi warga negara satu kesatuan yang tidak terpecah karena ras, agama ya Bu ya, suku, agama dan semuanya itu, dan mempunyai satu tujuan yang sama Bu ya. Mempunyai tujuan yang sama, menjadikan negara Indonesia yang makmur, adil seperti itu. Ya. Dan dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang luar biasa. Dan itu masuk di cengkeraman Pancasila ya Bu ya. Kalau di lambangnya dicengkeram sama burung Garuda. Ya. Berarti otomatis ini mengandung filosofi bahwa tidak harus kita lepaskan Bu ya. Harus tetap kita pegang ya. Dengan apa namanya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kemudian makna berbangsa itu sendiri kalau bisa kita uraikan seperti apa? Iya, kalau berbangsa, namanya bangsa itu berarti manusianya. Iya, manusia yang memiliki landasan etika, moral, dan berakhlak mulia. Berarti kalau sudah manusia itu ya wujud manusia dari kecil sampai dewasa, sampai tua itu menjadi warga Indonesia yang betul-betul harus apa namanya bermoral, beretika. Ya. Berarti seandainya berada di Indonesia, tetapi hilang moralnya, hilang etikanya, itu berarti tanda tanya ya bukan dia? Iya, dipertanyakan itu orang Indonesia asli apa bukan? Itu. Makanya hati-hati anak-anak. Ketika hal yang sangat penting ini, kita berada di satu kesatuan NKRI, kemudian kita lepas moral kita, etika kita, ini sudah terindikasi bahwa nilai berbangsanya sudah hilang begitu ya Bu ya. Apalagi gelombang sekarang ini globalisasi Pak ya. Iya. Kena K-pop, kena westernisasi. Kadang anak-anak itu lupa dengan jati dirinya sendiri. Ikut-ikutan tren senternya sekarang. Ini pengaruh budaya Bu ya, pengaruh budaya dengan budaya apa namanya luar yang sedikit demi sedikit masuk, dan itu sekarang dahsyat Bu, dahsyat melalui teknologi. Oh iya Bu Koni, dulu awal-awal ada satu teknologi komputer itu ya, sering ada pertanyaan waktu itu, saya juga masih SMP seperti anak-anak kita saat ini, disuruh mencari Bu, apa keuntungan dan apa namanya sesuatu yang membandingkan beruntungan dari teknologi. Ya. Di situ hampir satu kelas waktu itu saya ingat ya, kan ditulis di papan begitu. Enggak contohan tapi Pak ya? Dulu masih ada, tapi sekarang itu sudah anak-anak sudah pinter ya Bu ya. Mencontoh itu sudah hilang dari anak-anak, itu karena ketangguhan dan kejujuran ya mungkin. Jadi melihat satu saja dulu belum ada handphone Bu, belum ada apa namanya seluler yang seperti ini, itu baru ada komputer Bu. Jadi apa sih dampak positif dan negatifnya? Nah, hampir teman saya waktu itu ya, itu kebanyakan dampak negatifnya adalah ketika nanti tidak bisa mengendalikan diri. Ya, waktunya habis ya Bu ya untuk main komputer. Malah sekarang bagaimana menurut Bu Koni dengan adanya teknologi yang lebih canggih? Ini kadang saya juga kewalahan Pak. Karena apa? Teknologi harusnya membantu, memudahkan kita. Tapi kadang kita terlalu terlena. Jadi kita malah tergantung dengan teknologinya sendiri. Ketergantungan lebih tinggi. Yang harusnya saya bisa sendiri. Jadi, biar cepat saya tanya Google aja. Itu Pak. Padahal kalau kita di Google itu kan juga untuk apa namanya tingkat keabsahannya ya, tingkat apa namanya keasliannya dipertanyakan ya Bu ya. Itulah anak-anak bahwa perlunya kita hidup berbangsa ini, yaitu
rumusan yang dikatakan Bu Koni itu tidak boleh lepas yang namanya apa tadi, bermoral ya. Iya, moral itu paling penting, ya, etika dan bermoral itu. Kalau dulu itu Indonesia biasanya terkenal manusianya ramah-ramah. Iya betul. Tapi akhir-akhir ini Pak ya, mulai dari kemarin itu yang kita berseteru dengan masalah catur Pak, masih ingat? Nah itu kan ruamin netizen Indonesia sampai dianggap netizen Indonesia itu paling teraktif ya dalam memberikan apa namanya komentar ya. Paling jelek komentarnya sampai sekarang ramai ada bahas-bahas. Luar biasa, itulah yang anak-anak yang perlu kita tekankan bahwa kesadaran berbangsa ya. Kemudian nanti bagaimana bernegara ya, karena ada 3 titik poin ini. Satu, kesadaran, kemudian yang kedua berbangsa. Sekarang kita menginjak ke bernegara. Gimana kira-kira Bu, kalau bernegara ini kita memposisikan diri kita seperti apa? Kalau bernegara itu berarti kita punya kepentingan yang sama, yang menyatakan diri sebagai satu bangsa berproses dalam satu wilayah Nusantara. Jadi antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain dari Sabang sampai Merauke itu tujuannya harus sama. Iya. Jadi kalau sudah menyatakan diri saya warga negara Indonesia, itu lepas dari kepentingan pribadi ya Bu ya. Lepas dari apa namanya suku, agama, ras itu ya. Jadi dan golongan. Kita bersama-sama bersinergi dalam membangun bangsa Indonesia ini ya. Sebagai contoh gini ya Bu Bani ya, ketika kita bekerja dalam satu kantor ya Bu ya, kemudian kita ingin memajukan proyek kita, tujuan kita tidak harus kamu dari suku luar Jawa, kamu dari Jawa, kemudian kamu kulitnya agak gelap lah. Kalau seperti itu Bu Goni, saya akan tersisih karena apa? Kulit saya gelap kan begitu ya. Ya, dari teman-teman yang umpama bersih-bersih, kemudian dari suku-suku strata sosial yang tinggi begitu ya. Akhirnya yang rendah teranulir, tersisih. Tidak seperti itu ya. Seperti itu. Kalau kita bernegara itu dianggap sama di hadapan negara, sama di hadapan hukum, sama. Kaya, miskin, gelap, terang itu sama. Iya. Jadi semuanya bisa beruntung dan bisa mensyukuri gitu ya. Iya, betul. Dan menimbulkan percaya diri. Seandainya ada yang mungkin dikaruniai suku yang berbeda ya, kemudian dalam satu komunitas itu harus tetap kita bersatu, bekerja sama gitu ya. Iya, betul. Baiklah anak-anak yang ada di rumah saat ini, jangan undur diri karena ini adalah satu materi yang luar biasa. Artinya apa? Nanti 3 komponen ini, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti kalian akan diminta resume ya Bu ya. Iya. Diminta catatan ya. Iya. Nanti ada soal sendiri. Ada soal sendiri. Iya. Makanya jangan sampai lepas dari keikutsertaan kalian dalam materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, baiklah. Kemudian Bu Goni, untuk bagaimana sih untuk menimbulkan kecintaan kita terhadap tanah air ini, ya, supaya dari kecintaan ini kan muncul nanti muaranya adalah kita sadar ketika berbangsa dan bernegara. Kemudian landasannya kan memang harus cinta ya Bu ya. Iya. Harus cinta. Bagaimana Bu untuk mencintai tanah air kita ini? Satu yang pasti itu kita harus bangga dengan negara kita. Ya, pertama harus bangga dulu ya. Harus bangga dulu. Setelah bangga, kita mengenali Indonesia, bisa muncul cinta itu tadi. Iya. Dari cinta itu nanti kita akan semangat. Saya harus mempertahankan Indonesia. Betul. Gitu. Jadi harus memiliki kecintaan, kecintaan dulu terhadap. Nah, untuk
memulai cinta terhadap tanah air itu kalau mungkin kita di tingkat sekolah ya Bu ya. Iya. Bagaimana wujud realnya bahwa saya akan mencintai tanah air kita gitu. Kalau di tingkat sekolah, hal yang paling mudah saja, kita harus taat dengan tata tertib. Betul, tata tertib ya, tata tertib di sekolah dulu ya Bu ya. Kalau kita sudah taat dengan tata tertib yang ada di sekolah, kita mau melakukan kesalahan itu pasti malu. Malu. Iya, malu. Mau terlambat, malu. Mau membuang kesalahan, malu iya. Ya. Jadi hal yang sangat sederhana sekali adalah gimana kita berada begitu ya, Bu ya. Kita berada, kita mentaati aturan, mentaati regulasi. Karena semuanya itu ada konsekuensi ya Bu ya. Iya. Ketika kita keluar dari jalur aturan, mesti ada konsekuensinya. Iya. Nah, di sekolah ini tata tertib contohnya tata tertib sekolah. Ketika kita mengikuti tata tertib dengan baik, nah kalau kita sudah mengikuti semuanya lama-lama akan muncul ya Bu ya cinta ya. Pasti akan muncul. Sama dengan kalau kita bernegara, nasionalisme kita akan muncul juga. Karena apa? Kita akan sayang kalau negara kita itu direndahkan oleh negara lain. Kita kalau kita nasionalismenya tinggi, saya yakin Indonesia pasti setahun 2 tahun ke depan pasti lebih jaya. Bisa bersaing dengan negara-negara yang maju yang lain ya Bu. Iya. Nah, ini sebenarnya Bu Koni ya, Indonesia itu adalah banyak menyumbangkan kemajuan baik untuk negara Indonesia sendiri maupun di luar. Iya. Ya, bahkan dulu ya Bu ya, dulu itu ada warga Indonesia yang mempunyai high intelligence ya, kecerdasan yang sangat tinggi, bisa membuat pesawat ya, Pak Habibie, betul ya. Sehingga beliaunya bekerja di luar di Jerman itu. Ternyata karena jiwa, contoh ya anak-anak ya, jiwa seorang Bapak Habibie yang sangat cinta dengan Indonesia, pada akhirnya kembali ke Indonesia Bu ya. Iya, kembali ke Indonesia. Karena cintanya nasionalisme. Itu yang harus ditekankan kepada pemuda-pemuda sekarang ini. Betul. Jangan nanti terlena, saya di Indonesia tidak dihargai. Saya berjuang di luar saja ya. Ini adalah contoh yang bagus ya Bu. Iya. Jadi almarhum mantan presiden ketiga ya Bu ya. Iya. Begitu cintanya terhadap tanah air Indonesia, bahkan meninggalkan semuanya kemewahan di luar ya Bu ya. Iya, kembali ke Indonesia, kemudian menjadi presiden ketiga warga negara yang sebenarnya di Indonesia. Dan ini perlu ya Bu ya, kita tularkan, perlu anak-anak mengetahui ya tokoh seperti ini ya. Penting itu Pak, biar anak-anak itu tidak lihat tokoh dari drama Korea, dari Avengers. Sangat ini Bu, sangat mengkhawatirkan anak-anak di tingkat SD ya. Sekarang itu ya sudah permainannya game itu luar biasa ya. Sampai kecanduan. Namanya Free Fire dan sebagainya itu ya. Itu kira-kira lambat laun bisa nggak Bu itu menurunkan kesadaran berbangsa? Pasti itu bisa. Iya, karena apa? Kita terlena dengan game, jadi kita lupa dengan dunia kita sendiri. Iya. Jadi kita kadang sampai kalau dipanggil, disuruh panggil orang tua banyak ya Bu ya. Jangankan kerjakan tugas ya, dipanggil orang tua sebentar. Apalagi masa-masa pandemi seperti seharusnya anak-anak betul-betul fokus mengikuti pembelajaran ya. Kemudian waktunya Bu, mohon maaf biasanya ya Bapak Ibu guru ngasihkan waktu 1 jam. Iya. Dikerjakan berapa menit Bu? Sampai 1 hari pernah. 1 hari. Padahal minggu. Iya, mengerjakannya cuma 15 menit. Iya. Waktunya 1 hari. Yang lain biasanya digunakan untuk main game. Nah, itulah anak-anak yang perlu kita sadari bahwa hal-hal yang kecil itu akan dimulai dan akan berdampak dalam kehidupan kita tentang kesadaran berbangsa dan
bernegara itu. Untuk nilai-nilai kesadaran itu, diantaranya selain untuk pertama dengan cinta ya, tanah air. Kira-kira yang kedua apa, Bu? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Iya. Iya. Contohnya bisa nggak seperti rela berkorban? Itu salah satu contoh konkret. Salah satu contoh konkret ya. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Iya. Ya. Bukan demi yang lain loh ya. Demi yang lain gitu. Salah satu contoh begini, Bu. Ketika di masa-masa belajar di SMP begitu ya, ketika kebetulan anak ini mempunyai satu talenta, ya, kemudian diikutkan sebuah lomba yang dimulai dari tingkat kota, daerah, kemudian naik ke tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat begitu. Tentunya ini kan memakan waktu yang banyak, Bu ya, untuk latihan, untuk apa namanya menghilangkan waktu bermainnya untuk apa namanya ditempa ya. Apa ini termasuk wujud dari rela berkorban? Iya, kalau para pejuang zaman dahulu itu yang biasanya kita rela berkorban. Saya harus berjuang Indonesia merdeka dengan nyawa, dengan harta, keringat, air mata. Iya. Kalau sekarang harusnya dengan prestasi. Dengan prestasi ya, sangat mudah lah istilahnya, Bu ya. Tidak banyak pengorbanan. Pengorbanan saat ini itu adalah untuk diri sendiri yang akan berdampak kepada negara ya. Iya. Kalau dulu ya Bu Goni ya, begitu ada pengorbanan kecintaan dengan melalui perang senjata, ketika kena peluru tembak meninggal. Ya, tidak bisa menikmati kan ya. Iya. Tidak bisa menikmati. Yang menikmati kita. Yang menikmati kita. Padahal sekarang ini manakala anak-anak sekalian berpacu untuk berprestasi, dampaknya yang pertama untuk diri sendiri ya Bu ya. Iya. Diri sendiri. Dari keluarga pasti bangga. Keluarga pasti bangga. Apalagi ini mengharumkan nama baik bangsa dan negara juga. Kemudian lagi Bu Goni, kalau ada sekarang selakon-selakon mencintai produk-produk Indonesia, lah bagaimana ini Bu Goni termasuk dari situ? Termasuk juga termasuk, itu. Ya? Iya. Karena apa? Kalau produk Indonesia tidak ada yang beli, nah, terus kita nanti bagaimana begitu ya? Semakin menurun. Contoh kecil aja bolpen gini Pak ya. Ini loh kalau kita lihat made in China. Iya, made in tanda kutip negara mana begitulah. Jadi sebenarnya walaupun negara kita bisa memproduksi ya Bu, bisa. Tapi kadang kita lebih bangga menggunakan produk luar. Iya. Makanya ini anak-anak sekalian bahwa satu slogan dari pemerintah, jadi Pak Presiden langsung menyampaikan ya Bu ya, cintai produk Indonesia. Dan ini tidak hanya produk-produk yang jenis-jenis high, ya high, yang harga tinggi atau level tinggi ya Bu ya, mulai dari yang paling bawah, sandal contohnya sepatu, baju. Ini termasuk kadang kualitasnya itu hampir sama. Harganya jauh berbeda. Hanya karena brandnya saja ya. Menang brandnya saja. Jadi anak-anak sekalian bahwa diantaranya upaya kita menyadarkan berbangsa dan bernegara ini adalah landasannya adalah dari diri kita, mulai dari mencintai tanah air kita. Dengan cara apa? Di antaranya mencintai produk-produk yang ada di Indonesia, karya-karya anak bangsa, kemudian berpacu untuk berprestasi ya Bu ya, berprestasi menjadi manusia yang menuju manusia kamil lah, manusia yang sempurna begitu, untuk menjadikan negara kita itu akan dipertimbangkan oleh dunia. Bu Goni kembali kepada suatu perjuangan ya. Kalau sekarang ini kan kita mencintai tanah air kita. Kalau dulu kan dengan kekerasan sampai pada pengorbanannya, pemburuncing jiwa ya. Kalau ini Bu
meneruskan perjuangan bangsa, meneruskan perjuangan pahlawan sekarang. Bagaimana itu salah satu contoh real Bu, mengisi kemerdekaan? Iya. Karena kita di masa pandemi ini Iya. serba sulit Pak. Serba sulit ya. Iya. Kalau siswa kita dengan mengerjakan tugas tepat waktu itu termasuk perjuangan juga. Perjuangan ya, salah satu. Sebenarnya ya hal yang tidak terlalu berat ya. Iya. Iya. Ya, anak-anak, jadi Bu Koni memberikan satu contoh yang sangat konkret dan simpel, sangat sederhana, tidak membutuhkan satu perjuangan yang luar biasa. Tidak sampai berdarah-darah. Tidak sampai berdarah-darah ya. Hanya malah berkeringat pun tidak ya. Tidak. Berkeringat pun tidak. Tapi ini adalah awal dari rasa menumbuhkan kecintaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ada satu bukan gerakan Bu, tapi di luar itu ada istilahnya wajib militer ya. Ada di beberapa negara ya Bu yang wajib militer ya. Bela negara ya. Bela negara. Iya. Kalau di Indonesia di kita kan bela negara. Bela negara, iya. Jadi sebenarnya rumusan ini bagaimana Bu, bela negara ini? Bela Apakah negara dengan persenjataan itu? Enggak ya Bu ya? Enggak. Gimana? Bela negara itu kita bisa mengikuti salah satunya pelajaran PKN. Termasuk ya? Iya. Termasuk bela negara. Termasuk bela negara. Terus kita mengikuti, kalau dulu ada kan Pak ya, kalau mau kerja harus ikut bela negara. Mempunyai sertifikat, pernah mengikuti CPNS harus mau kenaikan pangkat harus ikut bela negara. Karena apa? Kita di situ diingatkan kalau kita ini warga negara. Warga negara ya. Harus siap sedia dimanapun. Dimanapun dan kapanpun dibutuhkan negara ya. Betul sekali. Jadi makna bela negara itu ternyata ini ya Bu Koni ya, tidak harus dengan model persenjataan ya. Tidak harus. Ya, tidak harus membawa bambu runcing. Ya, karena kalau kita membawa bambu runcing, siapa lawan kita secara nyata kan begitu ya. Jadi bela negara, membela negara kita itu sesuai dengan kondisi real sekarang kan begitu ya. Iya, ya. Dengan menjaga nama baik negara. Menjaga nama baik negara. Contohnya ketika kita berprestasi, kemudian nama kita muncul di luar ini, termasuk membela negara kita. Iya. Kalau sekarang ini Bu, banyak sekali informasi masuk ya ke Indonesia, terutama yang bisa dikonsumsi oleh baik anak-anak maupun dunia pelajar mahasiswa sampai orang tua. Itu bagaimana cara menyaringnya Bu, supaya kita tetap pada rumusan bisa bela negara, bisa berbangsa dan bernegara dengan baik. Iya. Karena saya guru PKN, guru PKN, pasti kita kembali ke ranah Pancasila. Iya. Karena mulai pasal 1 sampai pasal 5 itu dari situ kita sudah bisa menyaring. Iya. Kita bisa penyaringnya dari situ. Jadi kita tahu ini baik untuk kita apa tidak. Gitu. Dan di antara kelima sila itu yang paling bisa menjadikan rujukan kita dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara ini pada sila keberapa Bu? Atau semuanya itu saling bersinergi? Saling bersinergi. Mulai dari Pancasila pertama itu ketuhanan. Ketuhanan ya. Iya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan sampai keadilan, di situ satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Saya cenderung yang di sila 1. Iya. Sila 5 tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Jadi mengikuti melaksanakan Pancasila ini harus memang secara kafah ya Bu, seluruhnya ya. Kalau hanya mengamalkan Pancasila sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, berarti tiap hari berdoa saja. Kalau rela berkorban terus gitu ya. Sila ketiga itu kan tidak bisa. Harus berkesinambungan. Satu kesatuan, dan memang ini adalah suatu rumusan yang luar biasa. Iya.
sesuai dengan apa namanya budaya kita, karakteristik warga Indonesia. Iya, gitu. sebelum Pancasila muncul itu pun jauh-jauh sebelumnya sudah ada. Oh, sudah ada Bu ya? Iya. Apa Bu itu? Mulai kalau Pancasila kita mengenalnya kan dari kitab suci Empu Tantula, Sutra Soma. Iya. Berarti kan sebelum ada negara Indonesia, kita pun sudah ada nilai-nilai Pancasila. Itulah anak-anak. Jadi ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sebelumnya terumus secara panca ya, secara lima itu sudah diterapkan ya Bu di apa namanya bumi Nusantara ini. Zaman kerajaan apa Bu? Majapahit. Ya. Kitab sucinya Sota Soma itu. Kemudian disempurnakan, diadopsi oleh para tokoh, para leluhur kita menjadi rumusan Pancasila. Dan ini betul-betul harus kita ini Bu ya, seperti apa namanya P4 tadi ya, kita pedoman, kemudian kita hayati. Setelah kita hayati, pedoman, penghayatan, pengamalan. Itu yang paling penting. Pengamalannya adalah titik pengamalannya adalah Pancasila itu. Pengalaman saya mengajar Pancasila Pak ya. Kalau anak disuruh menghafalkan, pasti pintar Pak. Pasti pintar ya, pasti hafal ya. Kalau menghayati teori itu bisa. Iya. Tapi ketika di lapangan, kadang-kadang saya mesti nanti yang bukan dinilai karakternya. Ternyata di situ mereka lupa bahwa ada karakternya yang ada di situ. Yang menghayati, mengamalkannya itu kadang kalau ada bu gurunya aja rajin gitu. Ini terus, yang perlu itu. Yang perlu ya ditekan adalah pengamalannya itu. Ada satu lagi Bu Koni, berapa hari atau berapa bulan ya banyak sekali di YouTube itu ya. Ketika dapat tilang di jalan ya, kemudian hukumannya itu sederhana, hanya menghafalkan Pancasila. Itu gitu. pun ada yang tidak hafal. Nah, ini kan suatu hal yang apa ya menggugah kesadaran kita ya. Hafal aja tidak, bagaimana cara mengamalkan ya. Nah, itu jadi sudah mulai luntur. Makanya perlu adanya kesadaran ya Bu, kesadaran dalam rangka berbangsa dan bernegara. Landasannya tadi apa Bu? Pancasila. Itu lengkap ya Bu ya, tidak usah ditambah lagi ya. Kalau kita beragama itu punya kitab suci sendiri-sendiri kan. Nah kalau kita bernegara panduannya Pancasila. Panduannya Pancasila itu. Ya. Baiklah anak-anak, ini satu diskusi kita secara apa namanya nyantai, namun harapan kita di sesi yang kedua ini di MPLS Senimba Maju ini kalian betul-betul akan tergugah dari segi kesadaran bagaimana nanti berbangsa dan bernegara. Yang disampaikan Bu Koni tadi bahwa semuanya ini sudah ada ya Bu pelajarannya ya. Rumusannya adalah itu tadi kita berpatokan kepada Pancasila itu sebagai dasar ya. Dan tidak hanya dipahami Bu ya. Iya. Diamalkan ya. Bisa jadi nanti kalau anak-anak itu pemuda sekarang luntur-luntur, bisa jadi nanti P4 Pancasila dimunculkan lagi betul itu. Jadi kira-kira kalau kesadarannya nih makin turun begitu bisa juga ya Bu ya. Bisa juga supaya apa namanya kesadaran dalam pengamalan Pancasila itu betul-betul apa namanya bisa terlaksanakan. Kemudian ini Bu, bagaimana manakala kita hidup bermasyarakat ya, kemudian ada satu atau dua tetangga kita yang mungkin jauh dari pengamalan kesadaran berbangsa dan dan bernegara ini, langkah kita sebagai anak, khususnya anak-anak yang pelajar ini ya, bagaimana Bu? Yang pasti harus saling mengingatkan. Harus mengingatkan dan dengan contoh. Ya. Kalau kita cuma mengingatkan tapi perilaku kita tetap sama. Jadi pikirnya tetangga kita, orangnya seperti itu kok malah. Jadi harus
secara real dengan apa namanya contoh ya Bu ya, dengan contoh itu. Satu hal lagi sesuai dengan kondisi saat ini Bu, kan banyak kan dalam masa pandemi ya, dalam masa pandemi ini ada beberapa mungkin tetangga kita yang isoman, isolasi mandiri. Kemudian ketika bila mereka itu membutuhkan bantuan dan pertolongan kita gitu ya. Ini kira-kira contoh masuk di mana? Gini, kalau pandemi ini Pak ya. Iya. Dulu awalnya saya berpikir, kalau pandemi kita mau ke tetangga takut, mau salaman takut. Ternyata ketika ada saudara kita, tetangga kita yang sedang isolasi mandiri, ternyata itu semakin merekatkan. Oh begitu ya? Iya. Karena apa? Tidak malah menjauh ya. Sarapan sudah ada yang ngasih di pagar. Terus mau obat kita tinggal share kan biasanya. Nanti saya butuh obat ini gitu ya. Kita menghubungi orang puskesmas. Ternyata seperti itu. Ini contoh berbangsa yang sangat sederhana ya. Iya. Contoh berbangsa yang sangat sederhana di lingkungan kita ya. Iya. Manakala kita sudah mengabaikan itu berarti apa namanya moral etika kita hilang. Tapi kalau kita apa namanya sadar akan hal itu adalah termasuk pengamalan ya Bu. Termasuk pengamalan. Terima kasih Bu Koni atas bincang dan dialog kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada satu pesan dari Bu Koni selaku nantinya sebagai guru PPKN ya. Iya. Mungkin 30 detik saja. Atau setengah. Ini ditunjuk langsung Pak ya, saya tidak ada persiapan ini. Iya. Yang pasti anak-anak, kalau ingin hidup kita mudah, lakukan dari hal yang terkecil. Karena apa? Kita tidak akan bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah prinsip hidup kita untuk kemajuan bersama. Untuk kemajuan Indonesia dalam kurun yang lebih luas ya. Pertama nanti kita mulai dari rumah dan sekolah. Iya. Ingat anak-anak, satu pesan yang luar biasa, kita mulai mengubah dari diri kita sendiri. Kemudian Bu Koni menyampaikan kita tidak akan bisa merubah dunia, tetapi kita bisa merubah prinsip hidup.